Halo guys, apa kabar semuanya? Udah lama juga ya aku nggak bikin konten deep talk seperti ini. Well, today I'm going to share with you guys about the stress management by self-management. Buat kalian yang belum tahu, halo, saya Clarista Yovinka, saya seorang mentor, terapis, dan juga tarot reader yang biasa saya share karya saya di YouTube channel. Dan ini adalah YouTube channel saya yang kedua. Jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Saya juga berkarya atau memberikan konseling di lingkaran pertemanan saya dan juga relasi saya. Kemudian saya juga seorang coach khususnya untuk anak-anak muda ya, milenial dan juga Gen Z. Saya juga terlatih secara formal, certified coach, mentor, terapis, dan juga konseling, oke? Lalu saya juga sebagai mitra di platform Astrotalk, itu dari India ya platformnya, dan saya seorang psikologis, astrologer, dan juga tarot reader. Sedikit mengenai background story saya adalah film director, dan hubungan interpersonal dengan aktor saya, baik di proses casting, latihan, dan juga syuting, itu menyebabkan kemampuan saya berhubungan dengan orang lain itu semakin tajam. Sebagai contoh nih ya, saya pernah menangani anak waktu casting. Tadinya tuh dia nggak pede dan punya trauma sama bapaknya di rumah, kayak udah main fisik lah jatuhnya. Nah, saat saya guide di casting itu, ya kan saya tanya-tanya nih ya, pokoknya udah kayak terapis banget lah. Yang tadinya minder dan malu, sekarang tuh dia jadi anak yang pede, mampu beradaptasi, dan juga pinter. Pinter tuh kan bukan hanya logika doang, tapi dia tuh pinter cerdas lah. Anak yang bisa berbaur, anak yang punya empati sama temennya. Terus gini, saat saya jadi sutradara, saya tuh nggak pernah ngajari aktor saya untuk meniru yang bukan dirinya sendiri gitu loh. Jadi saya guide, jadi peran itu sebetulnya udah ada di dalam dirinya, sehingga dia tuh bisa berkarya secara autentik, bukan memaksakan diri memerankan orang lain. Oke, saya juga punya background sebagai konselor sebaya waktu saya kuliah dulu. Nah, ini awal-awal saya terjun di bidang psikologi ya. Jadi saya itu dulu pernah menangani anak ya, dia tuh punya sindrom Asperger, salah satu sindrom autism. Saya juga nggak ngerti kenapa saya tiba-tiba menangani ya kasus yang menurut saya tuh lebih berat gitu loh dibandingkan kasus yang teman saya kerjakan ya. Biasanya teman-teman yang lain itu mungkin menangani kasus yang soal percintaan, keluarga. Nah, ini langsung ke autism sindromnya langsung gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah challenge, oke? Itu awal-awal saya mulai tertarik di hal-hal terkait dengan mental dan psikologi, oke? Lalu dari life changing experience saya, eksperimen dan juga trial and error saya, sehingga kemampuan atau potensi saya ini terbuka gitu loh. Jadi dulu saya pikir ini nggak ada gitu loh. Saya pikir dulu hanya bisa didapatkan melalui pendidikan formal gitu kan ya, dari kuliah doang. Jadi yang harus punya jurusan psikologi yang bisa mengatasi hal-hal ginian gitu loh. Tapi ternyata sepanjang experience saya menemui berbagai challenge, berbagai proses transformasi yang menyebabkan saya menyadari, oh ternyata saya punya ya potensi ini, cuman tinggal waktunya aja nih kapan gitu. Oke, semesta mau ngasih aku waktunya tuh kapan gitu. Nah, dulu aku berpikir seperti itu. Oke. Lalu ada yang tanya nih, Kak, konseling itu sebenarnya diapain sih? So, ya seperti biasa, konseling itu biasanya ada perkenalan, terus ada tahap peralihan, lalu ada tahap analisis, evaluasi gitu kan ya, lalu yang terakhir adalah penugasan. Penugasan pun itu bukan yang baku PR gitu, enggak. Kayak tapi penugasan soal apa sih yang bisa dia capai dalam waktu tertentu. Oke, jadi bukan yang menargetkan spesifik, tapi semampunya dia dan sesuai dengan pace-nya dia. Oke. Lalu Kak, biasanya dapat tipe-tipe klien seperti apa sih? Nah, ini biasanya aku dapat 3 tipe utama klien ya. Jadi yang pertama adalah
yang berupa visitor. Jadi dia tuh cuman ya mungkin dari rekomendasi orang lain, bisa dari testimonialku. Nah itu visitor nih, dia kayak mau coba-coba, mau pengen tahu rasanya gimana. Nah terus ada juga tuh klienku yang tipenya complainer. Nah complainer itu dia masih melihat orang lain sebagai sumber masalah ya. Jadi dia masih belum mampu sepenuhnya ada di mindset bahwa apa yang harus saya lakukan untuk perkembangan saya. Jadi dia masih fokusnya menyalahkan ke orang lain gitu. Nah itu ada juga, cuman nggak apa-apa, kita dampingi. Lalu ada juga tipe customer. Nah tipe customer ini adalah orang yang udah siap untuk dibina secara langsung, yang emosinya sudah mulai stabil. Lalu ada juga nih yang tanya, metode konselingnya pakai apa? Oh, aku nggak pakai metode, tapi kalau mau ditarik ke metode kan banyak ya, di psikologi itu kan ada ratusan metode. Nah, pendekatan realita. Nah, itu mungkin yang lebih relate ya dengan, oke, sekarang kita ke hakikat masalah ya, karena orang yang datang ke aku tuh kan biasanya yang merasa memiliki masalah ya kan, padahal sebenarnya konseling itu nggak harus menunggu saat kamu punya masalah. Oke, jadi masalah itu timbul karena adanya realita dan juga ekspektasi yang saling bertentangan. Atau misalnya dia pengen punya sesuatu, atau pengen mimpinya tuh pengen apa, tapi ternyata actionnya atau realitanya, jalannya dia tuh nggak sesuai gitu loh sama goals yang dia inginkan. Nah akhirnya jadi masalah. Bahkan ada orang yang sebenarnya nggak ada masalah, tapi dia dadain jadinya masalah. Oke, hakikat masalah itu apa? Biasanya masalah itu timbul karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Udah pasti ya. Yang kedua, muncul saat mengalami hal baru atau secara tiba-tiba. Ya tidak terekspektasi itu tadi. Lalu, ada tingkat kesulitan masalah. Itu tergantung pada kesenjangan, kecukupan, dan juga kenyataan. Nah ini biasanya terkait soal finansial ya. Persepsi dan respon dalam menghadapi masalah bervariasi. Nah, persepsi itu bisa kita tingkatkan melalui proses coaching, melalui proses terapis mungkin kalau ada luka di masa lalu yang belum sembuh. Masalah juga bisa timbul karena perilaku yang tidak diinginkan oleh individu atau lingkungan. Jadi, karena adanya bertabrakan prinsip atau value, salah satunya pengen mempertahankan egonya, jadinya dia crash. Lalu juga adanya kekeliruan dalam proses belajar. Nah ini mungkin dari proses pertumbuhan, masa kecil yang mungkin kurang dibimbing ya secara intens oleh orang tuanya, akan berbeda hasilnya dengan anak-anak yang dibimbing secara penuh, dikasih perhatian secara penuh gitu oleh orang tuanya ya. Pasti hasilnya juga akan berbeda. Lalu yang terakhir adalah individu jadi masalah kelompok. Jadi yang tadinya ini tuh cuma masalah personal karena dia nggak tahu caranya gimana untuk menyelesaikan masalahnya, akhirnya dia proyeksikan itu semua keluar dirinya dan akhirnya menjadi masalah kelompok. Ini berkaitan soal tidak ada orang yang nggak pintar di dunia ini. Kayak semuanya pasti terlahir pintar. Dan kecerdasan, ada yang namanya kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Ketiganya ini mesti balance ya. Balance itu artinya tidak timpang salah satu. Oke, jadi bukan terlalu proporsional ya pembagiannya, tapi asal kamu tahu cara mengendalikannya gimana, ya hidup kamu akan lebih balance. Nah, sekarang pertanyaannya, stres itu butuh nggak sih? Well, stres itu sebenarnya sudah bagian dari resiko ya. Cuman tergantung bagaimana pikiran kita mengenai situasi tersebut. Oke, jadi di sini ada tulisan stres sama dengan kejadian plus respon. Jadi kejadian itu adalah hal yang tidak terduga, tapi bagaimana kita meresponinya itu yang menyebabkan kita stres atau tidak. Nah, kadang stresnya itu nggak apa-apa. Kadang stres itu membuat kita terpicu untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih positif gitu kan ya, lebih kreatif, dianya jadi tertantang. Tapi ada juga orang yang responnya itu jadi dia menarik diri, nggak confident, mengisolasikan dirinya sendiri, akhirnya dia tidak berkembang.
Oke, jadi hal-hal apa sih yang sebetulnya bikin stres? Satu, tension. Oke, dianya tegang atau adanya tekanan mental. Yang kedua, frustrasi, ambisi atau cita-cita terhambat or gagal. Jadi misalnya kamu mungkin berekspektasi bakalan nikah sama itu orang, tapi ternyata nggak jadi. Nah, itu frustrasi, akhirnya kamu stres. Lalu ada konflik ya. Jadi konflik ini bisa konflik pribadi atau konflik dengan orang lain. Ya, jadi karena adanya gesekan prinsip, sulit menentukan pilihan karena satu dan yang lainnya mempertahankan egonya masing-masing. Lalu yang keempat ada krisis. Nah, krisis ini adalah penurunan ya, penurunan yang secara mendadak, tapi untuk mengatasinya di luar kemampuannya dia gitu loh. Jadi itu belum menjadi kapasitasnya dia. Dia belum sampai sana tapi dia paksakan ke sana. Seperti yang Osho bilang, stress is caused by being here but wanting to be there. Dianya masih di sini, level dia masih di sini tapi maunya ke sana atau bahkan nggak ada batasannya. Lalu manajemen stres, kalau stres itu sudah terlanjur melanda ke diri kita, itu apa aja sih? Yang pertama, kamu bisa melakukan ya rubah persepsi ya. Jadi dengan bantuan seorang coach, kamu kan mungkin bisa dikasih banyak perspektif ya. Itu menjadi tools kamu gitu loh untuk menangani suatu persoalan tertentu. Tapi diharapkan bukan hanya kamu collecting ilmu, diharapkan kamunya juga harus berkembang, kamunya juga harus menjadi bijaksana ya, dengan kamu mencerna semua ilmu-ilmu itu, kamu serap, kamu kontemplasikan ke diri kamu sendiri, dan kamu jadikan perilaku. Oke, jadi itu bisa mengurangi stres kamu di masa depan. Yang kedua adalah kalau stres sudah melanda di hidup kita, ya menikmati gitu loh. Jadi seluruhnya harus kamu terima, kamu akui, jeda. Ya, jeda ini bisa kamu lakukan dengan kontemplasi atau yang cari coach itu tadi. Lalu kamu renungin, cari hikmahnya gitu loh. Dari sini tuh kamu tuh lagi disuruh belajar apa sih? Jadi saat kamu masih stres ya, atau masih ada intense feelingsnya itu, jangan kamu segera ambil keputusan. Kamu cerna dulu sebelum kamu melangkah. Yang ketiga adalah intuisi. Dengan kamu hening, dengan kamu melakukan jeda, kamu juga harus mendengarkan bisikan hati kamu. Kayak kamu harus mendengarkan insting kamu, karena intuisi itu nggak mungkin bohong. Intuisi kamu mungkin menunjukkan suatu hal yang memang bisikannya tuh sangat halus ya. Jadi memang harus di tempat yang hening, nggak ada keramaian dan nggak ada intervensi dari orang-orang yang toksik. Lalu yang keempat, kamu mungkin bisa keluar rumah seperti olahraga, seminar, pelatihan, atau sama orang-orang tersayang, ataupun juga bisa olahraga yang ada coachnya ya. Jadi pikiran kamu tuh difokuskan ke hal tertentu supaya kamu banyakin waktu di situ gitu loh, memberatkan waktu kamu di situ daripada ke hal-hal yang mungkin kurang perlu. Lalu selanjutnya, jangan bengong dan larut. Nah ini, kenapa jangan bengong? Bengong itu bisa menyebabkan kamu overthinking. Ya, critical thinking itu tidak sama dengan overthinking. Kalau overthinking itu asalnya dari thoughts, dari angin lewat, dari yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba jadi apa-apa, akhirnya kamu stres. Itu thoughts. Tapi kalau critical thinking, kamu tuh kontemplasi, kamu sering menanyakan hal ke diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu ada teman ngobrol, meskipun kamu gak ada siapa-siapa, tapi kamu tuh punya diri kamu sendiri untuk kamu ajak ngobrol, sehingga kamu dapat memahami diri kamu lebih penuh gitu loh. Bukan cuman 1-2 kata, bukan cuman untuk menyimpulkan ya. Apalagi kalau menjadi scientist tuh kan kamu harus mengobservasi. Kamu kan nggak bisa buru-buru menyimpulkan sesuatu hal ya. Dengan observasi itu kamu melihat diri kamu secara menyeluruh sehingga kamu mendapatkan sesuatu gitu loh. Oke, nah itu kebijaksanaan datangnya dari situ.
Yang selanjutnya adalah doa atau meditasi. Doa adalah tabungan ya. Itu mungkin juga bisa menjadi diri kamu lebih rileks ya. Sebenarnya tergantung kamu ya. Semua yang bisa merasakan tuh diri kamu sendiri. Kalau misalnya doa juga merasa kamu merasa akhirnya lebih tenang atau lebih bisa berpikiran dengan jernih, ya oke, gitu, nggak masalah. Kalau bisa sebelum stres itu melanda, kamu mesti tahu cara manajemen diri sendiri. Yang pertama, jangan sentuh atau ambil yang bukan hakmu. Ya, misalnya ya jangan mencuri gitu loh, atau jangan mengingini apa yang dipunyai teman kamu sehingga kamu berbuat suatu hal yang di luar norma. Oke, jadi hargai apa yang kamu punya, hargai perjalanan hidup kamu di belakang, hargai juga pengetahuan kamu. Yang kedua, jangan ikut campur urusan yang nggak diserahkan ke kamu. Misalnya, kamu GR nih, padahal bos kamu itu ngobrolnya sama teman kamu gitu dan minta tolongnya sama teman kamu, tapi tiba-tiba kamu nyeletuk. Nah, itu kita malah bisa jadi stres sendiri. Oke, jadi manajemen supaya kita nggak dikit-dikit berkomentar. Lalu yang ketiga, jangan fokus ke hal yang kurang bermanfaat. Ya, jadi kita jangan sampai memberikan akses. Misalnya apa ya, gosip atau hal yang berseliweran di sosial media atau hal-hal yang sebenarnya itu nggak kita butuhkan tapi kita konsumsi ya. Jadi orang stres itu kan kebanyakan karena kita terlalu banyak gitu mengkonsumsi apa yang ada di media sosial, informasi terlalu banyak gitu kan ya di internet, tapi tidak membuat kita lebih bijak, tapi tidak membuat kita belajar sesuatu. Mengkoleksi informasi itu tidak sama dengan kita belajar sesuatu yang akhirnya menjadi suatu kebijaksanaan. Oke, jadi jangan memberikan akses pikiran-pikiran yang negatif atau yang kotor seperti itu ke dalam diri kita. Oke, itu sama aja kita memasukkan virus ke tubuh kita. Lalu yang keempat, jangan iakan sesuatu yang sama sekali tidak kamu ingin kerjakan. Nah, misalnya ada kampanye supaya kita bisa dinilai sebagai humanis, atau ada kampanye supaya kita bisa dilihat sebagai orang yang nasionalis. Padahal kita tahu dalam hati kita nggak mau melakukan itu gitu loh. Nah, itu adalah celah untuk menjadikan kita stres, oke? Dan karena dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Nah, caranya kamu mesti bisa menolak secara halus. Menolak itu kan nggak harus kamu mentah-mentah ya. Cukup kamu membangun batasan diri yang sehat, bukan membangun tembok yang tebal dengan membatasi diri kamu secara soft dengan orang lain ya. Hidup kamu bakalan lebih damai. Nah, bagaimana itu soft boundaries itu nanti aku akan jelasin di lain kesempatan. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5 jangan pikirkan yang kehadirannya nggak ingin kamu rasakan. Misalnya kamu ingin berkarya secara damai, kamu ingin berkarya secara jujur ya, tapi ada orang yang ngajak kamu untuk berkarya tapi proporsi marketingnya itu terlalu berlebihan, kayak too good to be true. Nah, kamu mesti berani untuk menolak secara energi, karena kamu juga udah tahu bahwa kehadiran perasaan itu atau energi itu tidak ingin kamu rasakan, karena kamu udah tahu akibatnya bakal kemana. Yang terakhir adalah batasi indrawi. Kalau kamu pernah mendengarkan orang-orang bijak, terang matamu, terang seluruh tubuhmu. Nah, jadi mata ini bisa mata kepala kita, bisa juga mata batin. Nah, semua yang tahu sebenarnya diri kamu sendiri. Misalnya kamu merasa ada luka masa lalu yang belum sembuh, nah berarti kamu butuhnya itu terapi. Karena kita mundurnya bakalan jauh banget. Kalau kamu lagi fokus di masa kini, kamu butuhnya konseling. Misalnya kamu lagi pengen cari jati diri, kamu ingin mengenal diri kamu lebih dalam lagi, itu konseling. Tapi kalau kamu
udah punya nih bayangan, gambaran soal goals kamu ke depan dan kamu pengen mengimprove itu, skill kamu itu dengan cara-cara yang efektif dan juga kreatif, itu kamu butuh coaching. Nah, kemudian ini sekilas aja perbedaan terkait coaching, mentoring, consulting, dan juga training, karena kadang orang itu misconception aja. Oke, kalau coaching itu ukuran keberhasilannya adalah perubahan mindset. Jadi coaching itu membantu orang untuk berpikir lebih jernih, perspektifnya lebih luas dan juga kreatif. Kalau mentoring itu biasanya orangnya lebih banyak, terus menolong orang menguasai skill set. Jadi banyak nih skillnya. Terus ngeceknya juga detail. Keberhasilannya apa? Tercapainya goals. Kalau goalsnya udah tercapai, selesai. Oke. Kalau consulting itu help people memecahkan masalah. Oke. Jadi consulting itu kayak gurunya, dia yang lebih tahu, dan ada orang yang konsultasi sama dia, misalnya konsultasi kesehatan. Nah, itu. Jadi dia tuh datang ke expert karena dia lebih tahu. Kalau memang sudah masalahnya terselesaikan, ya udah selesai gitu. Jadi keberhasilannya masalah terselesaikan, tapi kamu berkonsultasi dengan orang yang tahu ilmu itu dan dia memang expert di situ. Oke. Kalau training itu lebih banyak lagi orangnya. Dia itu fokusnya helping people menguasai skill set tertentu, menyelesaikan pekerjaan tertentu. Nah, training itu lebih ke seminar, itu masuknya training, lebih ke pelatihan yang biasa di kantor-kantor itu ya. Dan dia biasanya dilakukan secara bebarengan, umum, tidak detail, tidak dicek secara detail seperti mentoring. Kalau kamu ingin mencari seorang coach, ya pastikan dia tahu nih etika coaching itu seperti apa. Yang pertama, dia adalah orang yang mampu menjaga kerahasiaan. Jadi bukan tipe orang yang suka gosip. Dan kalau bisa ya cari orang yang gak kenal secara personal banget dengan kamu gitu loh, supaya dapat menjaga objektivitas itu. Lalu yang kedua adalah penerimaan. Ya namanya kita coaching kan kita pengen diri kita merasa diterima gitu kan ya, seberapa berat masalah kita. Lalu yang ketiga adalah integritas. Dia menjalankan apa yang menjadi prinsipnya dia. Lalu yang keempat adalah profesional. Kelima adalah menjaga batasan yang sehat. Oke, jadi nggak sok kenal sok deket, karena dia tahu profesinya dia dan dia juga sangat menghargai personalnya dia dan juga personal kliennya dia. Itu namanya menjaga batasan yang sehat. Lalu yang keenam adalah memberdayakan. Nah, kadang orang itu ngaku memberdayakan di mulutnya, tapi aslinya dia manipulasi gitu loh. Dia menyanjung seseorang ya, tapi untuk memperoleh benefits tertentu, kayak sugarcoat. Nah, itu bukan memberdayakan. Dan juga memberdayakan itu nggak ada yang kaku, nggak ada yang keras. Oke, memberdayakan itu sifatnya kreatif, sifatnya ngalir. Kayak ide-ide itu mengalir banyak gitu loh. Lalu yang ketujuh adalah ya menguasai teknik coaching dan juga dia memiliki life changing experience juga. Oke, dan pastikan coaching itu si coachnya fokus ke coachingnya. Oke, bukan ke instant solution. Lalu terkonstruksi, intonasi dan pace-nya itu juga nyaman gitu ya di kamu. Lalu kalau bisa saat kamu coaching, kamu cari kondisi yang nyaman ya, situasi atau tempat yang nyaman supaya ilmu yang diberikan oleh si coachnya itu dapat menyerap penuh ke kamu. Yang terakhir ini adalah testimonials dan success story dari klienku setelah mereka melalui proses yang nggak biasa gitu loh, yang cukup berat juga bagi mereka. Oke, yang Minakshi dan juga Akin ini dari platform Astrotalk. Yang Aris aku ketemu dari YouTubeku. Oke, dan si Aris ini termasuk orang yang semangat belajarnya tinggi, padahal apa yang dia lalui di belakang itu menurut aku nggak mudah sebagai dia ya, sebagai seorang lelaki itu nggak mudah gitu. Tapi ya aku cukup senang juga ya dengan dia menemukan perspektif baru saat dia aku bimbing gitu loh.
Oke, terima kasih teman-teman. Buat kalian yang mau personal counseling, konsultasi, coaching, terapi, atau tarot reading, silakan. Ini aku bulan ini ada promo. Silahkan kontak aku by WA aja. Dan please jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Thank you so much. See you on the next video. Bye!